Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Penghormatan kami sekaligus apresiasi kami kepada aparatur Gampung Jelingki, Pageci, dan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Gampung Jelingki, Kota Banda Aceh. Kemudian juga kepada Imam Syekh Masjid Al-Jihad beserta seluruh jajaran pengurus PKM. Kemudian juga para pengelola atau pimpinan di komunitas BBC Safari Subuh dan juga komunitas SMS Kota Loksmawe dan komunitas-komunitas subuh yang tadi telah disebutkan. Ada begitu banyak pada hari ini komunitas-komunitas orang-orang soleh yang hadir di tempat ini, dan semoga kesolehan kita tidak hanya kesolehan kita pribadi, tapi kesolehan kita itu bisa kita tularkan kepada lingkungan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini bersilaturahim. Walaupun pada hari ini kita bersilaturahim dalam suasana duka. Berbeda halnya kalau tadi dikatakan kamu suka kunjungan muhibbah safari subuh keliling Aceh, ini yang kelima kalau dari Loksmawe. Berbeda halnya dengan 4 agenda sebelumnya, kali ini kita berkumpul di tempat ini dalam suasana duka. Dan di bulan yang sama 21 tahun yang lalu juga telah terjadi musibah dalam bentuk yang lain, sehingga di bulan Desember ini kita sedang menghadapi suasana duka dan masyarakat Aceh juga akan memperingati kembali peristiwa tsunami yang terjadi 21 tahun yang lalu. Kalau musibah tahun ini terjadi di bagian tengah sampai timur pantai Aceh, maka 21 tahun yang lalu musibah ini terdampak berat di barat Aceh. Artinya 2 musibah ini sudah melengkapi penderitaan kita, baik pantai timur maupun pantai barat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk-bentuk penyebab turunnya musibah, di antara penyebab bentuk-bentuk turunnya bala. Di dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu sejatinya disebabkan oleh tangan-tangan kalian, disebabkan oleh ulah kalian sendiri. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nuzzila bala'un
illa bidzambin, dan tidaklah turun bala itu kecuali disebabkan oleh dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah bala itu dihilangkan kecuali dengan taubat. Nah, pertanyaannya, ketika kita hendak bertobat, yang pertama kita perlu tahu apa dosa kita. Kita perlu menyadari, Pak. Kita perlu menyadari sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bahwa ketika musibah menimpa kita, pastilah di antara penyebab musibah itu datang kepada kita karena dosa. Dan ketika bala itu menimpa sebuah negeri, konsepnya sederhana. Pastilah di negeri tersebut terjadi kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan, yang pada saat itu di tempat itu tidak ada lagi orang yang memperingatkan. Tidak ada lagi orang yang menasehati. Kalaupun ada, sangat sedikit jumlahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ketika kemudian bala itu datang, maka dia tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Dia tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi yang akan terkena, yang akan terimbas dan terdampak semuanya. Nah, ketika kita menyadari bahwa musibah ini terjadi karena dosa-dosa kita, pertanyaannya apa dosa? Paling tidak kita bisa membagi dosa-dosa yang kita lakukan itu ada pada 3 bentuk. Yang pertama, dosa dalam hal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa kita? Tahun 2019 ada sebuah lembaga riset yang bernama Al-Fara Research Center. Lembaga ini melakukan survei di Indonesia untuk mengetahui, salah satunya poin surveinya itu adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu penduduk Muslim Indonesia. Dan terakhir kami melihat tahun 2024 lembaga ini kembali merilis hasil survei, sudah 2 kali berarti, tahun 2019 dan 2024. Biasanya memang survei-survei yang terkait dengan kebiasaan manusia itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi per 5 tahun, 2019-2024. Al-Fara Research Center kemudian mengatakan di antara hasilnya tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Ini baru pelaksanaan, kita belum berbicara kualitas. Hasilnya 6 dari 10 orang, 6 dari 10 penduduk Muslim Indonesia bermasalah sholatnya. 6 dari 10. 4-nya itu terbagi, Pak. Ada yang sudah istiqomah sholat 5 waktu di masjid, ada yang sering sholat 5 waktu di masjid tapi bolong-bolong, ada yang jarang sholat 5 waktu di masjid dan sholat di rumah. Itu 4 di situ bergabung. Al-Fara Research Center mengatakan kalau yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid itu hanya 2% dari penduduk Indonesia. 2%. 6-nya lagi mulai dari sholat 5 waktu sering tapi bolong-bolong, jarang sholat 5 waktu sampai tidak pernah sholat. Ini realita. Tahun 2024, sebagaimana kami katakan tadi, lembaga ini kembali merilis survei dan hasilnya tidak ada perubahan. Makanya di beberapa pertemuan, di beberapa majelis, saya sering sekali memohon lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Aceh, entah itu UIN, entah itu IAIN, entah itu STAI, cobalah kita melakukan riset khusus untuk penduduk Aceh saja. Saya yakin kita akan menemukan hasil yang begitu mengejutkan. Bahwa di negeri yang dikatakan syariat Islam ini juga permasalahan sholat ini dilalaikan, disepelekan. Terakhir pada hari Jumat yang lalu,
Ketika saya memberikan mata kuliah, saya memberikan mata kuliah bukan kuliah agama. Jumat yang lalu saya mengampu mata kuliah fisika dasar. Saya tanya kepada mahasiswa, dan rutin saya tanya, ada sholat kamu? Satu orang saya tanya, enggak Pak. Kemudian saya tanya seluruh mahasiswa, yang laki-lakinya itu Pak, hanya sekitar 4 orang yang sholat, selebihnya tidak sholat. Perempuan 11-12 sama. Untuk kesekian kali Pak, bukan yang pertama kali, saya suruh mereka keluar, sholat kalian. Apakah hanya sholat subuh? Tidak. Beberapa Jumat sebelumnya saya ngajar setelah sholat Jumat. Khusus laki-laki saya tanya, ada sholat Jumat kamu? Tidak Pak. Kamu? Tidak Pak. Kamu? Tidak Pak. Yang hanya sholat Jumat 2 orang. Selebihnya tidak sholat Jumat. Dan ketika saya memerintahkan mereka untuk keluar sholat, nampak dari raut wajah mereka tidak ada rasa penyesalan. Mereka masih bisa tersenyum, tertawa. Itu realita. Beberapa bulan yang lalu di kampus, ada komunitas mahasiswa melakukan peringatan Maulid Nabi. Namanya mahasiswa, Pak. Siapa yang dia minta tolong untuk memberikan tausiah? Ya dosennya. Pak, tolong kasih tausiah tentang Maulid Nabi. Judulnya meneladani Nabi SAW. Panjang lebar saya ceramah Pak, dan kemudian saya tanya, siapa yang sholat subuh tadi? Dari 60 orang yang hadir, yang sholat subuh tidak sampai 10 Pak. Itu dia buat peringatan Maulid Nabi di masjid. Setengah dikurung gejak Pak dengan ceramah subuh tan. Bisa dibayangkan kawan-kawannya yang nggak pergi pengajian. Mereka saja sebahagian besar tidak sholat. Kemudian pada hari yang lain saya diundang lagi, ceramah Maulid lagi. SMA. Ya, di Lut Semawe, Pak. Semoga di Aceh, di Banda Aceh nggak ada. Ketika saya datang sedang selawat. Merdu sekali selawatnya, dipimpin oleh beberapa orang siswa. Lagi-lagi saya ceramah panjang lebar dan saya ingatkan lagi, sholat. Siapa yang sholat? Saya yang perempuan saya tanya. Yang perempuan Pak, semua hadir, siswa SMA itu, semua hadir. Karena acara sekolah. Perempuannya yang sholat subuh tak sampai 10 orang. Dan yang laki-laki tak satu pun sholat. Kemudian saya tanya yang di barisan depan, yang selawatan tadi. Siapa yang sholat subuh? Satu pun tak sholat. Saya katakan, kamu selawat tadi. Suaranya merdu. Kalau kamu tidak baca salawat, kamu berdosa. Tidak Pak. Tapi ada satu waktu kamu wajib bersalawat. Kalau kamu tak bersalawat, kamu dosa besar. Yaitu salawat di dalam sholat. Kita bersalawat Pak hari ini. Suka salawat. Selawatan Pak. Semayangtan. Padahal di situ adalah tempat di mana kita wajib bersalawat. Itu sama kita baca Al-Fatihah 1000 kali, tapi dalam sholat tidak pernah baca Al-Fatihah. Apa bedanya? Itu realita. Artinya apa yang dikatakan oleh lembaga Al-Farah Research Center ini kita dapatkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sholat menjadi perkara yang disepelekan. Bahkan dalam musibah. Beberapa waktu yang lalu kami khutbah Jumat di sebuah masjid. Dan di masjid itu ada pengungsi. Laki-lakinya ada juga yang tidak sholat Jumat. Itu realita. Ustadz, itu kan mereka nggak sholat. Ini kita ceramah subuh. Kami sholat semua, subuh datang. Apa dosa kami? Apa dosa kita Pak? Dosa kita tidak mengingatkan. Jadi yang pada hari ini menyepelekan perkara sholat bukan saja mereka yang tidak sholat, bisa juga kita pada hari ini. Kita melihat orang tidak sholat merasa biasa pada hari ini. Sehingga karena kita melihat itu perkara biasa, kita tidak lagi mengingatkan. Bahkan maaf cakap pada hari ini Pak, kita lebih sensitif melihat saudara kita yang berbeda pendapat Pak. Contoh misalkan yang kunut, lihat orang yang nggak kunut, ya tengkunya aneh kunut.
Yang nggak kunut juga sama. Oh, tentunya kunut. Bentar lagi Ramadan, Pak. 8 sensitif sama 20, 20 sensitif sama 8. Tapi kita sama-sama nggak sensitif sama orang yang nggak sholat. Masalah hati kita itu, Pak. Dengan orang yang melakukan dosa besar, kita nggak sensitif. Tapi hanya sedikit perbedaan kita sensitif, bahkan ribut. Apakah itu bukan dosa sama? Dosa. Kita nggak mengingat. Ini beberapa hari yang lalu juga, Pak. Masih belum lama. Ketika saya sholat maghrib di Masjid Baitur Rahman, Kota Luxemau. Waktu itu imam sudah membaca Al-Fatihah. Saya melihat ada seorang laki-laki, anak muda, sepertinya mahasiswa, masih duduk di sepeda motor, sembari bermain HP. Yang pertama ya, orang tidak peduli. Hanya berusaha untuk mengejar saf-saf saja. Nah, imam sudah sholat. Kemudian saya datangi anak itu. Ya, efeknya saya jadi telat. Saya tanya, "Dek, enggak sholat?" Dia ringan sekali menjawab, "Enggak, Om." Karena begitu ringan menjawab, "Enggak, Om," saya mengira ini non-muslim. Saya tanya, "Agama kamu apa?" "Islam." Naik suara saya, Pak. "Kenapa enggak sholat?" "Ayo segera sholat." Apa kata dia? "Udah sholat, Om." Di mana? Di Paluh. Bapak tahu Paluh ya? Paluh dengan Luxemau itu agak jauh. Artinya dia tadi mengatakan tidak sholat, sekarang dia mengatakan dia sholat, tapi berbohong. Saya paksa dia turun sholat. Raut wajahnya marah. Tapi yang saya sedihkan pada saat itu apa? Rata-rata kita tidak peduli. Kita hanya peduli dengan saya harus segera hadir di saf-saf sholat. Kita tidak mengingatkan orang. Nah, ketika kita melihat fenomena sholat yang ditinggalkan ini menjadi biasa, ini dosa kita. Jadi jangan dikira pada hari ini perbuatan maksiat yang akan mendatangkan bala itu hanya konser saja. Enggak, Pak. Kita enggak menihilkan konser hari ini. Tapi lihatlah ketika ada sebuah rencana konser dilakukan, kita sama-sama bergerak, Pak. Ya, tajak Pak Wali Kota, tajak Pak Bupati, tajak Pak Gubernur. Kita minta agar kegiatan itu dihentikan. Terus balan. Ya. Tapi sholat yang ditinggalkan itu dosa besar. Dan kita masih merasa biasa-biasa saja. Dosa yang kedua adalah dosa yang terkait dengan hubungan kita dengan alam. Sekali lagi, Pak. Maksiat itu bukan cuman zina. Maksiat itu bukan cuma buat konser. Tapi ketika pada hari ini kita melakukan kerusakan di alam, itu juga maksiat, itu juga kemungkaran. Dan kalau kita melihat pada hari ini semua sepakat ya, melihat fakta daerah-daerah yang begitu berat terdampak dari bencana ini adalah daerah-daerah yang hutannya sudah habis. Artinya Pak, itu benar terjadi Pak. Musibah ini karena tangan-tangan kita. Kerusakan di darat dan di laut ini karena tangan-tangan manusia. Nah pertanyaannya, siapa yang mengingatkan itu terjadi? Nggak ada. Itu juga kemungkaran. Ustadz, apa dosa kami? Yang pertama lagi-lagi kita nggak mengingatkan Pak. Berbeda halnya ketika kita bersikap ketika ada tadi konser mau dilakukan, ayo kita rame-rame, kita ingatkan penguasa supaya jangan mengizinkan kegiatan itu dilakukan. Tapi siapa yang kemudian mengingatkan penguasa, Pak? Jangan memberikan izin konversi lahan dari hutan menjadi lahan-lahan. Tidak ada yang mengingatkan. Seolah-olah kita menganggap itu bukan maksiat. Seolah-olah kita menganggap itu bukan kemungkaran. Itu kemungkaran. Nah, ini juga kita perlu evaluasi, Pak. Jangan-jangan tangan-tangan kita pada hari ini juga ikut berkontribusi. Kita hari ini mencerca, mencaci orang-orang yang punya lahan sawit berhektar-hektar. Tapi bisa jadi kita juga tukang beli hari ini, Pak. Coba Pak lihat. Jangan-jangan di antara kita pada hari ini juga punya sertifikat-sertifikat untuk mengelola sawit. Ada tangan-tangan kita. Kita padahal tahu itu lahan bukan lahan untuk pertanian, bukan lahan perkebunan. Dibuka
karena tergiur dengan hasil yang luar biasa, kita beli 1 hektar, 2 hektar, kita juga telah berkontribusi dalam kemaksiatan. Jadi yang namanya kemaksiatan itu bukan saja melanggar hukum Allah seperti kita berzina, seperti kita hendak sholat, Pak. Ada hukum Allah yang pada hari kita kenal yang namanya hukum alam. Hukum alam itu apa? Air bergerak dari atas ke bawah. Tidak ada air bergerak dari bawah ke atas. Enggak, itu hukum alam, Pak. Itu hukum Allah sebenarnya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan. Jangan rusak keseimbangan itu, kata Allah. Siapa yang rusak? Kita. Nah, ketika kita melakukan pengrusakan, mengganggu keseimbangan alam, apakah itu bukan kemungkaran namanya? Kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Guru saya ketika saya dulu belajar, Pak, mengilustrasikan, mohon maaf kalau ilustrasi ini kurang tepat. Ada sebuah masjid, di dalamnya ada maksiat, enggak, sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bangun masjid itu tidak sesuai spek, diolah masjidnya. Besi 12 jadi besi 9. Saya nggak ngerti sipil, Pak. 1:3 katakanlah semen sama pasir, dibuat 1:5. Sementara di sebelahnya itu ada diskotek. Diskotek itu mana? Ada tempat ibadah, tempat maksiat. Tapi dibuat dengan baik. Besi 12 ditaruh. 1:3, 1:3 ditaruh. Kemudian terjadi gempa, hancur masjid. Diskoteknya tidak hancur. Orang pada bingung. Ini kan tempat ibadah, kenapa hancur? Ini kan tempat ibadah, itu kan tempat maksiat. Nah, kita salah melihat, Pak. Kita memang beribadah di dalam masjid, tapi membangun masjidnya dengan maksiat. Diskotik itu tempat maksiat, tapi dia bangun tidak dengan maksiat. Jujur dia buat. Hari ini Aceh, negeri syariat Islam, kenapa kita mendapatkan musibah seperti ini? Kita melamar hukum Allah yang lain, kita hancurkan alam ini. Kenapa Malaysia itu tidak kena? Singapura itu kan negeri kafir. Kenapa mereka tidak kena? Mereka itu taat pada hukum Allah yang disebut hukum alam tadi, Pak. Mereka jaga alam ini. Jadi jangan mengira pada hari ini maksiat itu hanya sekedar hura-hura saja, Pak. Enggak. Tapi kita merusak alam itu juga maksiat. Dosa yang ketiga terkait dengan hubungan sosial. Dan dosa ini sebenarnya sudah sangat lama menurunkan bala buat kita. Tapi kita pada hari ini juga sama. Merasa bala itu hanya tsunami, merasa bala itu hanya banjir, merasa bala itu hanya gempa bumi. Padahal yang satu ini juga bala. Apa balanya? Lahirnya pemimpin yang tidak punya hati nurani. Tapi pada hari ini kita tidak sedang menyalahkan mereka, Pak. Hari ini kita sedang muhasabah diri kita sendiri. Bala ini. Dan bala pemimpin yang tak punya hati nurani ini menambah duka bala yang sedang terjadi. Pertanyaannya, siapa yang berdosa? Kita, Pak. Dosa apa itu? Dosa kesaksian palsu. Bapak silakan lihat setiap pemilu datang, itu kita akan melihat fatwa-fatwa ulama. Di antara ulama yang membolehkan pemilu, karena ada yang melarang. Mereka mengkiaskan apa? Ini kesaksian. Pemilu itu seperti kesaksian. Bagaimana ilustrasinya? Negara menetapkan syarat-syarat pemimpin. Pemimpin itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Pemimpin itu punya kemampuan. Pemimpin itu punya kapasitas dan integritas. Negara menciptakan itu, Pak, ya, aturan. Syarat-syarat pemimpin. Siapa yang diminta untuk bersaksi bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman, bertakwa, punya kapasitas, punya integritas? Siapa? Warga negara kita, Pak. Datanglah kita ke bilik-bilik pemilihan. Kita bersaksi. Saya bersaksi si fulan yang saya pilih adalah orang yang baik. Saya bersaksi si fulan yang saya pilih adalah orang yang punya kapasitas. Kita bersaksi. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Karena ada selembar, 2 lembar uang 100.000, kita membuat kesaksian palsu. Padahal dia tidak cocok jadi pemimpin. Tapi karena dikasih uang, kita katakan dia cocok. Kesaksian palsu. Oh, mereka iya 100-200.000. Kita bisa jadi, Pak. Kita mengakui bahwa dia tidak punya kapasitas.
Tapi karena kita merasa kalau saya menjadi tim sesnya dia, saya nanti bisa naik jabatan, saya colok dia. Sama kesaksian palsu juga. Karena sama gampang, long culok. Sama juga, kesaksian palsu juga. Semua kesaksian palsu kita. Logikanya, bagaimana mungkin pemimpin yang memiliki hati nurani itu muncul, sementara kita memilih pemimpin tidak pakai hati nurani? Opat, Pak. Ketika pada hari kita memilih pemimpin karena materi, maka ketika pemimpin itu kemudian muncul, dia juga akan memikirkan materi. Misalnya apa yang anak lakukan? Dosa siapa ini? Dosa kita. Dosa kita. Bahkan pada hari ini bukan saja pemimpin yang tidak punya hati nurani, tapi juga pemimpin yang tidak punya kapasitas. Kebegah bahagia. Tapi lagi-lagi yang kita katakan tidak menyalahkan mereka. Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita evaluasi pada diri kita pada hari ini, mengapa mereka bisa muncul? Mengapa mereka bisa memimpin kita? Karena tangan kita. Karena dosa kita. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari ini kita menyadari bahwa musibah ini terjadi karena perbuatan kita, maka pada ujungnya apa? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya tobat itu tidak cukup hanya dengan beristighfar. Tapi tobat itu juga disertai dengan kita mengubah perbuatan kita, memperbaiki perbuatan kita. Tadi imam memimpin kita berdoa, tolak bala, Pak. Jangan sampai tangan kita menengadah meminta kepada Allah agar Allah tidak lagi menurunkan bala ke negeri kita, tapi tangan yang sama ini juga melakukan perbuatan dosa. Tidak akan mungkin bala itu hilang. Kita minta kepada Allah, ya Allah jangan turunkan bala, tapi tangan kita masih merusak hutan. Tidak akan mungkin terjadi, Pak. Kita meminta, ya Allah jangan berikan kepada kami pemimpin yang zalim. Jangan berikan kepada kami pemimpin yang tak punya hati nurani, yang tidak menyayangi kami. Tangan kita coblos juga yang lain. Tidak akan berubah nasib kita hanya dengan mengucapkan istighfar. Begitu juga dengan sholat, Pak. Pertanyaannya pada hari ini, siapa orang yang akan mempertimbangkan pemimpin yang saya pilih ini adalah pemimpin yang rajin sholat berjamaah? Ya yang 2% tadi itu. Yang lain tidak peduli, Pak. Apakah pemimpin semayang, anak perempuan, Pak? Kenapa dia sendiri tidak sholat? 2% puhaba, Pak. 200 juta, 2% berapa juta suara? Menang, Pak, 2%. Hana, Pak. Maka kita harus berubah. Dan semoga firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Asy-Syura itu bisa memberikan kepada kita pelajaran. Dan yang menjadi sebaik-baik pelajaran adalah ketika apa-apa yang menimpa kita itu bisa membuat kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bala ini segera Allah hilangkan dari negeri kita, dan semoga efek dari bala ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tak bertepi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.